Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih wa nakhussu muallif hadzal kitab asy-syadzir nuji wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi waqti tahsili kang tetep ing dalem mertelaaken wektune ngasilaken ilmu. Kila den dawuhaken apa waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi, qaul waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Waktu ta'allumi utai waktune bibinau iku minal mahdi awit saking bandulan ilal lahdi tumeka maring liyang lahat. Dakhala manjing Sopo Hasanun Hasan ibnu Ziyadin kang dadi anak lanang Ziyad fitafakuhi ing dalem ngudi ngilmu fikih, bahwa hale utawi Hasan bin Ziyad iku ibnu Thamanina sanatan. Ini kok ibnu Thamanina ya? Thamanina itu 80. Insya Allah itu yang betul ibnu Thamani sanatin, insyaallah demikian. Iku ibnu Thamani sanawatin anak lanang umur wolung tahun. Sebentar, tapi kalau dilihat dari sini fasara kullu ay fi wa huwa ibnu thamanina sanatan ay fi hali bulughi umrihi thamanina sanatan walam yatib walam yapid ay lam yanam alal firasy arba'ina sanah fa afta ba'da dzalika arba'ina sanah. Oh, itu berarti ya tetap benar 80 ya thamanina. Wa huwa ibnu wa huwa utawi wa huwa mana tadi wa huwa hali utawi Hasan ibnu Ziyad iku ibnu Thamanina anak lanang umur 80 apane sanatan taune. Walam yabit lan ora turu sapa Hasan bin Ziyad. Walam yabit lan ora turu sapa Hasan bin Ziyad alal firasy ing atase lemek arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune. Fa'afta mongko paring fatwa sopo Hasan bin Ziyad ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono-mengkono arba'ina sanah, arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune. Apane sanatan taune. Jadi fasal ini menjelaskan, menerangkan tentang waktu menghasilkan ilmu. Jadi waktu untuk belajar. Kila waktu ta'allumi disebutkan bahwa waktu belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi waktu untuk belajar itu mulai dari
bandulan. Loh, kenapa bandulan? Karena posisi janin di dalam rahim seorang ibu itu posisinya menggantung. Karena itulah disebut alaqah. Ya. Jadi disebut alaqah karena posisinya pada waktu itu menggantung. Nah, jadi mulai dari bandulan, mulai dari rahim itu, ketika nyawa itu sudah ditiupkan, ya, nyawa seorang bayi itu ditiupkan ke dalam tubuhnya, ya, ketika Allah sudah meniupkan ruh ke dalam rahim seorang bayi, maka sesungguhnya di situ dia mulai belajar. Kapan itu? Waktunya adalah yang pertama ketika berupa nutfah itu, ya, 40 hari. Kemudian setelah nutfah itu alaqatan itu 40 hari juga. Setelah 40 hari kemudian fakhalaqnal alaqata mudghatan, mudghah berupa daging kempel mulai tersusun secara sempurna, 40 hari juga prosesnya. Kemudian setelah itu ditiupkan ruh ke dalam dirinya, itu 120 hari. Jadi 4 kali 3, 120 hari itulah ruhnya mulai ditiupkan. Nah, mulai itu maka sesungguhnya dia sudah mulai belajar. Belajarnya dari mana? Ya, dari suara-suara yang dia dengar melalui ibunya. Karena itulah biasanya kalau istrinya nanti itu hamil, ya diperdengarkan suara-suara yang bagus. Kalau orang Jawa itu biasanya ojo sampai maido wong, ibu ojo mintai wong, bapak yang ngono, orang oleh berbuat dolim, gak boleh memukul, misalkan di situ memukul binatang, menganiaya binatang, atau menganiaya manusia, atau yang lainnya, itu tidak diperkenankan. Mengapa? Karena di situ ada proses pendidikan terhadap janin yang ada di dalam tubuh istrinya. Nah, ini penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui. Gitu ya. Nah, di saat itu pula biasanya sama nanti jangan lupa ketika istrinya itu hamil, ya, setiap malam Jumat dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu di apa jenenge, di pusernya, di perutnya, ya. Setelah itu 11 kali kemudian ditiup pusere istrinya itu. Harapannya apa? Setiap malam Jumat itu, ya, supaya diselamatkan janin yang nanti keluar itu, anak yang keluar dijadikan orang yang solih dan diselamatkan dari perbuatan zina. Nanti kalau sudah mendekati mau melahirkan, usia 7 bulan ke atas, karena aqallul hamli itu 6 bulan. Ya, aqallul hamli itu 6 bulan. Lah 6 bulan itu, setelah 6 bulan itu mulai menginjak 7 itu dibacakan. Misalkan ijazahnya Pak Yai itu biasanya hanat waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bihaqqil malikil ma'bud. Itu dibaca 3 kali, 1 nafas, kemudian ditiupkan ke istrinya, mulai dari atas sampai ke bawah, tetapi nggak boleh dibolak-balik dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, itu pakai hidung, ya, bukan pakai mulut, enggak, meniupnya pakai hidung. Nah, itu harapannya apa? Mudah-mudahan ketika nanti lahiran itu diberikan kemudahan. Nah, ini bagian dari proses belajar minal mahdi. Ini proses belajar sudah dimulai ketika seorang masih dalam perut ibunya, ilalahti, sampai kemudian dia meninggal dunia, masuk ke liang lahat, itu sudah mulai. Nah, itu juga masih proses belajar. Karena itu biasanya ada talqin, dituntun oleh Pak Mudin misalkan. Nah, itu proses belajar juga. Nah, diceritakan, ya, ilalahti dakhala Hasan ibnu Ziyad. Hasan bin Ziyad itu
beliau belajar ilmu fikih itu selama 80 tahun. Jadi selama 80 tahun, bahwa Ibnu Thamanina sanatan itu maksudnya berarti dia belajar ilmu fikih itu selama 80 tahun. 40 tahun beliau tidak pernah tidur alal firash, tidak pernah tidur di atas apa? Di atas lemek atau ya nek dhuwur kasur, gak pernah turun nek dhuwur kasur. Jadi tidurnya di lantai, tidurnya. Kenapa? Fisik ketika waktu muda itu kan masih kuat, sehingga tidur di bawah pun tidak menjadi masalah. Kemudian kalau dia terbangun, dia matlaah lagi, matlaah lagi, matlaah lagi. Bukan berarti kemudian selama 80 tahun itu dia nggak tidur sama sekali dan tidak ya tidak, manusia itu tetap butuh itu. Tetapi kebanyakan waktunya dia gunakan untuk itu. Jadi 40 tahun beliau belajar, kemudian 40 tahun beliau juga memberikan fatwa. Sambil memberikan fatwa, beliau pun juga masih dalam proses proses belajar. Artinya tidak ada kata berhenti untuk belajar. Karena itu seluruh teman-teman mahasiswa juga demikian. Jangan sampai mahasiswa ini nanti ada keyakinan dalam dirinya, wah saya sudah pinter, nggak usah perlu belajar. Enggak. Bahkan saya sendiri, saya niatkan seperti ini adalah untuk belajar. Bukan saya ingin menggurui teman-teman, kita saling berbagi. Kalau ada salah, saya salah, silahkan dikoreksi, silahkan dibenarkan. Tetapi tentunya ya tetap, kalau kita membenarkan, kita mengoreksi, itu semuanya kan ada dasarnya. Oh ini dasarnya, oh ini mestinya begini, ini Pak begini, dan seterusnya harus ada. Bukan sekedar salah, tapi kita tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana benarnya. Itu yang tidak benar ya. Nah ini Muhammad bin Hasan bin Ziyad. Oh wa afdalul awqati utai luweh utamane pira-pira wektu iku syarhus sababi kawitane nom wa waktu sahari lan waktu sahur wa bainal isya'aini lan ing dalam antarane waktu maghrib lan isya. Wa yang bagi lan sayukjo apa ayastagrika yento ngentekaken sapa talibul ilmi jami'a awqatihi ing sekabehane pira-pira wektune talibul ilmi. Fa idza mangla mongko are kalane bosen sapa talibul ilmi an ilmin saking ilmu suci yastaghilu mongko ketunggul sapa talibul ilmi bi ilmin kelawan ilmu akhara kang meneh apa ilmu. Jadi waktu yang paling bagus untuk belajar wa afdalul awqat, waktu yang paling bagus utama untuk belajar itu adalah syarhus sabab, mulai anak itu menginjak remaja. Itu bagus. Mengapa? Satu, daya ingatnya masih kuat, nalarnya pas lagi tumbuh, semangatnya itu sedang kuat-kuatnya, idealitasnya tinggi. Seperti kalian-kalian ini idealitasnya sangat tinggi. Karena itu ada qaul yang mengatakan bahwa himmatul fata tukhrikul jibal. Jadi himmahnya seorang pemuda itu mampu menjebol gunung Himalaya ya. Karena apa? Semangatnya yang begitu luar biasa. Nah, di saat semangat seperti itulah maka harusnya dimanfaatkan secara maksimal. Seperti kalian ini dimanfaatkan secara maksimal untuk thalabul ilmi, belajar. Biasanya semangatnya itu tinggi, tidak banyak pertimbangan, wis pokok yang penting berani maju terus. Bahkan kalau belajar itu wani tirakat kaya ngopo ya dilakoni, nek perlu malam tidak tidur begadang thalabul ilmi, matlah kitab, itu berani anak muda. Nggak ono sing ngalang-ngalangi. Kalau sudah tua, kalau sudah punya anak, punya istri, ya ono sing gandoli, istrinya gandoli, anaknya itu butuh makan dan lain sebagainya, banyak hal, sehingga tentu konsentrasinya tidak sama dengan ketika dia masih muda. Maka syarhus sabab itu menjadi waktu yang utama. Waktu sahur, ketika waktu sahur mulai jam 12 ke atas,
malam hari itu waktu yang baik. Kenapa? Kondisi tubuh fresh, tenang, suaranya nggak ada kebisingan seperti di waktu siang ataupun di sore atau ba'da maghrib itu enggak. Wa bainal isya'aini, antara dua isya, antara sholat maghrib dan sholat isya ini juga bagus. Nah biasanya setelah itu pun juga fresh ketika kita sudah mandi, kemudian sholat maghrib, setelah itu semua pikiran itu fresh biasanya. Wa yanbaghi, sebaiknya juga ayastaghriqa jami'a awqatihi, sebaiknya seorang thalibul ilmi dia mencurahkan seluruh waktunya untuk belajar. Fa idza malla an ilmin yastaghilu bi ilmin akhar, ketika dia merasa bosan dengan satu ilmu maka dia beranjak kepada ilmu yang lain. Maka tahadus min nikmah, saya sampaikan kepada teman-teman dulu ketika saya masih seperti teman-teman thalabul ilmi itu, biasanya saya kalau misalkan belajar dulu di pondok itu ya, saya siapkan beberapa buku atau beberapa kitab. Biasanya pokok jam 9 malam itu saya sudah menjadi makhluk individual. Jam 9 malam itu biasanya menjadi makhluk individual. Wes pokoknya belajar, baca buku atau baca kitab itu ya, kadang sampai jam 12, kadang-kadang juga sampai jam 2:30, nggak mesti. Nah itu kalau saya bosan dari satu buku misalkan, saya akan berpindah ke buku yang lain. Saya berpindah dari itu. Dulu saya pernah seperti itu ketika waktu masih S1 ya. Kalau sudah S2 masih lumayan kuat. S2 itu artinya belajarnya waktu itu sangat luar biasa lah menurut saya, karena memang ya, semangatnya juga masih tinggi, idealitasnya juga tinggi. Setelah itu sudah mulai menikah, memasuki rumah tangga, itu beda ya, beda nuansanya ya. Kadang masih sekuat teko bengi, kadang juga awak kesel ya wis leren gitu. Tapi nggak seperti waktu muda, nggak seperti waktu ketika masih ini. Nah itu penting untuk kita ketahui ya. Jadi ketika kita bosan dari satu ilmu, pindah ke ilmu yang lainnya. Wa kanalan ono sapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, iku idzamalari kalane bosen sapa Ibnu Abbas minal kalami saking ilmu kalam. Yaqulu mongko dawuh sapa Ibnu Abbas, hatu engkol hatu nekanono sapa sira kabeh diwana syu'ara'i ing pira-pira bukune, diwana syu'ara'i ing pira-pira bukune pira-pira ahli syair. Wa kana lan ana sapa Muhammad Ibnul Hasan kang dadi anak lanange Hasan. Iku layanam ora turu sapa Muhammad Ibnul Hasan alaila ing dalam wektu bengi. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan iku iya do nyelehaken sapa Muhammad bin Hasan indau ing dalam sandingi Muhammad bin Hasan dafatira ing pira-pira buku tulis utawa kurosan ya, buku tulis. Wa kana lan ana sapa Muhammad bin Hasan iku idza malari kalane bosen so Muhammad bin Hasan min nau'in saking warna ilmu suwiji yang dulu mongko ningali so Muhammad bin Hasan fi nau'in ing dalam warna ilmu akhara kang meneh apa nau. Bakana lan ono so Muhammad bin Hasan iku ya do nyelaken so Muhammad bin Hasan indaw ing dalam sandingi Muhammad bin Hasan nyelehaken alma ing banyu. Wa yuzilu lan ngilangaken so Muhammad bin Hasan ngilangaken naumahu ing turune Muhammad bin Hasan ngilangaken bilma'i kelawan banyu. Wa kana lan ono so Muhammad bin Hasan iku yaqulu dawuh so Muhammad bin Hasan an-naumu minal hararati engkol an-naumu minal hararati. An-naumu tawi turu iku minal hararati setengah saking panas. Fala buddha mongko wajib min daf'i saking nolak utawa ngilangi naum bilma'i kelawan banyu albaridi kang adem apa ma, albaridi kang adem apa ma. Yes. Jadi Ibnu Abbas itu ketika dia bosan dari satu ilmu, maka dia sampaikan, ayo datangkan kepadaku buku para ahli syair. Dia akan belajar membaca syair-syair untuk menumbuhkan rasa
semangatnya lagi. Karena setiap orang itu pasti memiliki titik klimaks dalam hidupnya. Bosan itu pasti setiap orang itu punya, tetapi untuk bangkit dari kebosanan ini loh yang kadang-kadang orang itu tidak sama, tidak memiliki kecerdasan yang sama. Kadang-kadang orang bosen wis bablas terus bosen sampai entek, nggak bangkit-bangkit. Ada juga yang bosen tek, istirahat sebentar, bangun semangat lagi. Nah ini yang kemudian kita harus mencari resepnya. Kadang orang mau bangkit itu sulit. Akhirnya dia mencari bagaimana saya bisa bangkit lagi. Dia baca buku sejarah biografi dari para ilmuwan-ilmuwan besar, dari orang-orang besar, sehingga semangat belajarnya akan kembali tumbuh. Loh, biografi itu menjadi penting saya kira. Biografi dari para ilmuwan, para tokoh itu menjadi penting sebagai sebuah inspirasi bahwa bagi kita, kalau kita ingin jadi orang besar, maka kita harus berani untuk berkorban dan berani untuk berjuang. Itu penting. Nah itu pun juga saya alami dulu ketika saya dalam keadaan kondisi terpuruk. Saya biasanya ya kadang baca biografi, kadang kemudian harus istirahat, diistirahatkan tubuh, karena semua ada batasannya. Nggak boleh kita berbuat zalim, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Maka ini penting untuk kita. Nah, wakana Muhammad bin Hasan itu layanamul laila, dia tidak tidur di waktu malam hari. Artinya apa? Bukan berarti dia sama sekali tidak tidur, karena tidak mungkin orang itu tidak bisa tidur, tetapi dia mensedikitkan tidur di malam hari untuk matlaah kitab, untuk belajar, bukan untuk remi atau doremi ya, atau yang lainnya, sekedarnya krok ngopi tok, ya nggak begitu. Tetapi sambil dia matlaah kitab ya. Maka ketika dia bosan dalam satu ilmu min nau'in yang dzuru fi nau'in akhar, dia akan melihat kepada ilmu yang lain. Karena kadang ketika kita bosan dari satu disiplin ilmu, ketika kita membaca yang lain, maka muncul semangat lagi, gitu ya. Nah, dia pun juga meletakkan di sisinya dafatir, buku-buku catatan. Jadi dia letakkan buku catatan di dekatnya. Ketika dia terbangun, maka kemudian dia ambil itu di matlaah. Artinya intinya khairu jalisin fi zamani kitabun, sebaik-baik teman duduk di antara kalian kemanapun itu adalah buku. Kemanapun bawa buku, kemudian dibaca. Karena orang nggak mungkin akan mengingat secara keseluruhan, nggak mungkin. Perlu untuk membaca. Karena itulah Sayyidina Ali itu mengatakan al-ilmu saydun. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, wal kitabatu qaituh, dan tulisan itulah yang menjadi pengikatnya. Karena itulah teman-teman belajar menulis ya, belajar menulis. Nah, ini dialami juga oleh Muhammad bin Hasan. Nah, ketika Muhammad bin Hasan ini beliau ngantuk, maka dia ambil air kemudian digunakan untuk menghilangkan rasa kantuknya. Mengapa? Karena ngantuk itu adalah panas koyok api, seperti api ya. Jadi panas, sebagian dari efeknya itu adalah suhu tubuhnya itu menjadi panas. Karena itu perlu didinginkan dengan didinginkan dengan menggunakan air yang dingin. Nah, ini mungkin teman-teman untuk hari ini semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah, wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.